Haleluya. Kita jumpa lagi pada ibadah raya pada hari Minggu ini. Hari Minggu yang terakhir pada bulan Juni, dan kita bersyukur kita bisa berhimpun. Walaupun perhimpunan pada dasarnya itu adalah satu perhimpunan lewat media, di mana saudara bisa mengikuti lewat tayangan live streaming pada saat ini. Dan saya akan berbicara tentang rahasia gereja yang berbuah lebat. Sejatinya setiap orang Kristen yang telah dilahirkan kembali itu dilahirkan untuk menghasilkan buah, dan buah yang diharapkan untuk bisa dialami, dinikmati oleh orang-orang percaya itu adalah suatu kehidupan berbuah yang berkelimpahan. Sayang sekali kebanyakan orang Kristen itu sudah puas dengan kondisi apa adanya, karena mereka memang tidak mengerti mungkin dengan posisi mereka sebagai umat tebusan yang diselamatkan oleh Tuhan, dilahirkan kembali untuk menghasilkan buah. Mereka tidak mengerti sehingga mereka keliru menilai bagaimana Tuhan memproses mereka supaya mereka bisa menghasilkan buah. Sebab untuk bisa berbuah itu tidak mungkin itu secara spontan dengan sendirinya atau bagaikan membalikkan telapak tangan dan kemudian sudah berbuah. Kalau saudara memperhatikan tanaman, untuk dia bisa berbuah itu ada suatu proses yang cukup panjang. Mulai dari benih yang ditaburkan, lalu kemudian ada tunas yang kemudian muncul, dan kemudian tanaman itu mulai beradaptasi dengan lingkungan, dengan panas, dengan hujan, dengan cuaca dan sebagainya. Dan kemudian dia dalam proses itu terjadilah suatu pertumbuhan yang makin lama makin baik sampai dia bisa menjadi besar. Bahkan kemudian diharapkan dia bisa menghasilkan buah. Jadi ada sebuah proses. Dan kalau kita berbicara proses, kalau prosesnya itu tepat, maka hasilnya itu pasti sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab sebuah proses tidak mungkin akan mengkhianati hasilnya. Itu adalah suatu pemahaman yang umum kita sadari. Maka itu pada kesempatan ini saya coba untuk memberikan kepada kita pemahaman dan pengertian tentang bagaimana kehidupan dari kita ini yang adalah orang-orang yang percaya yang ada di dalam Kristus untuk kemudian bisa menghasilkan buah. Dan ini kita akan lihat dari apa yang Tuhan Yesus gambarkan sebagai satu gambaran yang sangat menarik tentang kehidupan gereja, kehidupan orang-orang percaya dari tahap awal sampai kemudian bisa berbuah lebat. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan Yesus mengambil suatu gambaran yang sangat praktis sekali, khususnya bagi
orang-orang Israel yang tinggal di tanah perjanjian itu. Mereka sangat familiar ya, atau sangat paham sekali tentang pokok anggur ya. Mungkin kalau pada waktu itu Tuhan Yesus ada di Minahasa, maka dia akan menggunakan perumpamaan atau gambaran tentang pohon cengkeh ya, dan sebagainya. Bisa juga pohon kelapa. Tetapi di sini pokok anggur itu karena memang dia sedang berbicara kepada masyarakat Yahudi yang sangat familiar dan sangat paham tentang apa dan bagaimana pohon anggur itu, bagaimana dia mulai ditanam dan sampai dia bisa berbuah. Nah, ini adalah satu gambaran yang kita kemudian harus perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus langsung memberikan suatu statement di sana. Pokok anggur adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia berkata dalam ayat 5, pasal 15 ayat 1a, akulah pokok anggur yang benar. Maksudnya dia akan memposisikan diri sebagai sumber. Karena untuk cabang dan ranting itu bisa menjadi lebat, ya, daunnya menjadi bagus dan menghasilkan buah, maka dia butuh sari-sari makanan. Dan sari makanan itu akan diberikan, ya, dialirkan oleh pokok itu kepada cabang, kepada ranting dan kepada daun, dan kemudian menjadi berbuah. Jadi dia adalah sumber, dia memposisikan diri sebagai sumber. Lalu kemudian dia berkata, pengusaha dari kebun anggur itu adalah Bapa, Allah Bapa. Dalam ayat 1b dikatakan Bapakulah pengusahanya. Maksudnya ya, bahwa kalau dia itu pengusaha, maka dia akan memikirkan bagaimana cara supaya kebun anggurnya itu bisa menjadi subur. Dia akan mencari benih-benih yang terbaik. Dan kemudian dia pasti akan bertanggung jawab dan berusaha untuk merawatnya. Dan kalau diposisikan Bapa Surgawi sebagai pengusaha, maka dia itu adalah yang luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia yang membuat kita hidup, bergerak, bernafas. Jadi dia sedang memberikan satu gambaran kepada kita, atau Yesus sedang memberikan gambaran tentang pengusaha kita yang bertanggung jawab untuk kita bisa berbuat. Itu adalah Tuhan Allah yang hebat dan luar biasa. Karena nanti kita lihat bahwa kita tidak bisa berbuat karena kita memiliki kemampuan untuk berusaha. Kita cerdas, kita cakap, kita hebat. Kita tidak bisa berbuat dari diri sendiri, tapi kita akan hanya berbuat dari apa yang diusahakan oleh Bapa Surgawi yang menempatkan Yesus sebagai anak tunggalnya menjadi pokok anggur di mana kita harus melekat padanya supaya kita bisa berbuah. Ranting itu adalah orang percaya, bukan? Karena dalam ayat 5b disebutkan kamulah ranting-rantingnya. Nah, ini adalah fokus untuk bisa berbuah. Berbuah itu bukan pada batang, bukan pada pokok. Kalau anggur tidak ada buah pada pokok, tetapi dia akan berbuah pada ranting. Jadi itu adalah fokus untuk bisa berbuah. Jadi Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa yang akan menghasilkan buah adalah kita sendiri, karena kita itu ranting-rantingnya. Maka kita berdoa supaya betul-betul kita berada pada posisi yang tepat dan kita berada pada pokok anggur yang benar. Maka kita akan melihat Bapa Surgawi akan mengatur, akan merawat sampai kita kemudian bisa menghasilkan buah. Nah, apa itu buah yang kita bisa hasilkan? Banyak orang berkata berbuah lebat itu bahwa dia bisa berhasil dalam bisnis, dia bisa mencapai kedudukan-kedudukan yang baik, dia bisa kaya, dia bisa memiliki segalanya. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara di sini itu berkaitan dengan buah adalah sikap kita atau pikiran kita atau tindakan kita yang memuliakan Tuhan. Dan karena dikatakan di sini
dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bagaimana cara Bapa dipermuliakan? Bukan karena kita itu memiliki sejumlah harta yang begitu berlimpah, yang kemudian dianggap bahwa itu bisa memuliakan Bapa Saudara. Tidak, tetapi Tuhan akan melihat bagaimana sikap karakter kita yang bisa sesuai dengan apa yang telah diproses oleh Tuhan. Karena kita ini, kalau kita berbicara tentang kita sebagai gereja, dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12, bahwa 5 jawatan itu ditetapkan di dalam gereja supaya gereja itu akan diproses bertambah-tambah dewasa, ya, diperlengkapi sampai kemudian menjadi sama seperti Yesus. Jadi akhirnya kehidupan kita sebagai gereja orang percaya itu akan muncul satu kehidupan yang baru, yang sama sekali baru, yang sama seperti yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Karena itulah yang dapat memuliakan Allah. Kalau untuk mendapatkan posisi, jabatan, harta, kekayaan, itu yang dikatakan oleh Tuhan, yang lain-lain itu yang akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita sudah berada pada tempat yang benar, kita kemudian diproses mulai dalam pertumbuhan secara kehidupan yang tepat, maka yang lain-lain Tuhan akan tambahkan kepada kita. Jadi harta, kekayaan, posisi, jabatan itu adalah untuk kemuliaan kita, untuk kehidupan kita. Tetapi sikap, karakter, pola hidup kita yang berkaitan dengan firman Tuhan yang bisa menerapkan kebenaran ilahi, itulah yang memuliakan Bapa. Kalau kita berbicara tentang buah, ya, menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah buah itu dari dalam atau yang ada di dalam. Saat kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Jadi proses bagaimana firman Allah dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita punya kehidupan diproses, dibentuk sampai target maksimalnya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dari dalam, ya, itu yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang kita kenal tentang buah roh. Jadi buah itu adalah buah roh yang akan mempengaruhi, merubah semua sepak terjang dan kehidupan kita. Karakter kita atau sifat dan cara hidup kita yang lama, yang buruk, itu akan diubahkan. Rasul Paulus berkata, kalau kita ada di dalam Kristus, yang lama itu berlalu, yang baru sudah datang. Jadi yang baru itu akan mengalami sebuah proses dari tahap demi tahap sampai kita melihat hasil yang maksimal. Tetapi juga buah yang di luar itu diharapkan, yaitu buah kesaksian kita. Kita yang telah memiliki karakter Kristus, kehidupan yang benar, maka marilah kita kemudian melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, ajarlah mereka, dan seterusnya. Ini adalah buah yang di luar. Jadi buah yang di dalam adalah pembentukan karakter kehidupan kita menjadi sama seperti Kristus. Nah, setiap orang percaya itu akan mengalami satu tahapan proses berbuah, yang kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 dan ayat 5 itu, maka kira-kira ada 3 tahapan, ya, untuk proses untuk bisa berbuah lebat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi setiap orang percaya meningkatkan buahnya dengan 3 rahasia proses berbuah pokok anggur. Ya, tidak berbuah menjadi berbuah,
setelah berbuah itu lebih banyak berbuah, dan kemudian berbuah lebat. Jadi itu tidak secara otomatis menjadi berbuah lebat. Tetapi pertama mungkin itu pokok anggur itu sudah ada daun, sudah bagus, tapi tidak ada buah. Tetapi potensi untuk berbuah ada, maka itu harus ditingkatkan. Bagaimana cara peningkatannya? Maka kemudian dia bisa berbuah. Nah, ini yang saya ingin supaya kita memperhatikan. Bagaimana ranting yang tidak berbuah? Ya. Apa itu ranting yang tidak berbuah? Kalau ranting itu berbicara saya, berbicara saudara, maka itu sebenarnya berkaitan dengan kondisi kehidupan saya, kondisi kehidupan gereja, yang mungkin sudah ada di dalam Tuhan, sudah ikut gereja, yang sudah suka berdoa membaca firman Tuhan, tetapi merasa sebagai orang yang gagal. Apa yang kita inginkan tidak pernah terrealisasi. Kehidupannya menunjukkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali karakter dan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Dia tidak punya gairah, dia tidak punya passion untuk dapat memuliakan Tuhan. Di dalam ibadah dia hanya sekadar ikut ibadah. Sama seperti yang dikatakan, dia datang secara kosong, dia pulang juga dengan kosong. Artinya dia tidak mendapat apa-apa di dalam. Sepertinya bukan Tuhan tidak hadir pada ibadah, tetapi ada sesuatu perasaan yang salah pada dirinya. Ya, dia tidak tahu mengapa. Maka posisi seperti ini tentu tidak mungkin bisa berbuah. Itu tidak berbuah. Nah, di dalam ayat 2a, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dipotongnya. Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu berbicara, setiap ranting padaku itu berbicara tentang orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, sudah diselamatkan, tetapi tidak berbuah. Itu mungkin berada dalam Kristus dan menjadi ranting yang tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupannya, apalagi dalam kehidupan orang lain. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini ada pernyataan bahwa dipotongnya. Kalau saya meneliti kata dipotongnya, itu dalam New King James Version itu ditulis dengan kata take away. Itu merupakan terjemahan dari kata bahasa Yunani airo, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai dinaikkan, take up, atau diangkat. Dalam Thayer definition itu ditulis dengan lift up, to raise up, to elevate, itu, to raise upwards, to raise from the ground. Itu bahasa di sana. Jadi disebutkan diangkat, dinaikkan, atau diangkat dari tanah. Nah, dalam buku khusus tentang cara merawat kebun anggur, maka ada catatan seperti ini. Ranting-ranting baru memiliki kecenderungan yang alami untuk menjulur ke bawah. Ingat, kalau pokok anggur itu tidak sama dengan pohon jengki, dia punya ranting langsung kuat. Tapi pokok anggur itu ranting-rantingnya itu lemah. Kalau dia makin menjulur, kecenderungan maka dia akan turun. Ya, kecenderungan itu akan ke bawah dan dia akhirnya akan berada di tanah. Dia tetap akan bertumbuh, ya, sesuai dengan suplai makanan dari pokoknya, maka dia akhirnya akan menjulur di atas tanah. Akibatnya daun-daunnya itu akan dilapisi dengan debu. Saat hujan turun, daun-daun tersebut menjadi berlumpur dan ranting-ranting itu menjadi sakit dan tidak berguna. Nah, dikatakan kami itu para tukang kebun anggur, kami menelusuri kebun anggur dengan seember air tiap saat, mencari ranting-ranting yang seperti itu.
Kami mengangkatnya dan membasuhnya. Lalu kami membungkusnya ke sekeliling teralis, mengikatnya pada teralinya. Tak berapa lama kemudian ranting-ranting itu tumbuh dengan subur. Jadi itu dipotongnya, itu artinya airo itu adalah bagaimana dia itu akan ditolong sebenarnya, bukan dibinasakan. Kalau tidak ada pertolongan, maka pasti akan binasa, akan rusak. Maka itu caranya, dia akan diangkat. Nah, itu adalah kecenderungan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Walaupun kita sudah di dalam Tuhan, kecenderungan kita untuk seperti berada di tangan, atau melakukan kesalahan, atau kemudian terjebak oleh kehidupan duniawi, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu selalu ada. Nah, untuk itu perlu tukang-tukang kebun, hamba-hamba Tuhan, perlu anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab untuk datang kepada orang-orang itu, untuk menolongnya, to take up, untuk mengangkat. Itu kebun anggur itu akan baik apabila kebun anggur itu ada teralis-teralis atau ada kawat-kawat yang ditarik, di mana ranting-ranting dari anggur itu akan diikatkan di sana supaya dia jangan turun. Puji Tuhan, kalau kita dengan kasih itu datang kepada sahabat dan teman kita yang dalam keadaan putus asa, dalam keadaan kecewa, itu bagaikan ranting itu yang sudah menjulur ke tanah, dia menjadi kecewa, dan kita mengambil air firman Tuhan dan berdoa supaya Roh Kudus bekerja menjamah hati orang itu sampai kita mengangkat dan kita bawa dia pada tempat yang tepat, sampai kemudian dia akan terproses untuk menghasilkan buah. Sehingga daun-daun atau kehidupannya yang sudah berjamur itu akan disembuhkan, dipulihkan. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami hal-hal yang sama. Apalagi pada kurang lebih 4 bulan pada COVID-19, banyak orang sudah kecewa dengan keadaan. Itu ada banyak yang bagaikan ranting yang kemudian sudah jatuh ke tanah, yang kemudian mulai dipengaruhi, digoda oleh berbagai saran daripada kuasa kegelapan, supaya mereka meninggalkan Tuhan, supaya mereka tidak lagi percaya pada Tuhan, berjamur di atas tanah. Anda dipanggil menjadi tangan Tuhan dengan ember-ember air, dengan firman Tuhan. Luaskan Roh Kudus bekerja lewat saudara, dan temuilah orang itu, siram mereka dengan air firman Tuhan. Saya berdoa supaya tayangan ini bisa menjadi ember air yang sedang menyiram kehidupan saudara yang mendengarkan, yang bahkan bagaikan sebagai ranting-ranting yang sudah terlalu rendah dan berada di atas tanah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengangkat saudara dan berada pada posisi yang benar. Yakinlah akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Akan terjadi perubahan yang ajaib. Yang sudah rusak itu diperbaiki, yang sakit itu menjadi sembuh, yang susah itu dikuatkan, dihiburkan. Puji bagi nama Tuhan. Rahasia pertama yang saya bahas di sini itu, jika kehidupan Anda terus-menerus tidak menghasilkan buah, Tuhan akan turun. Tuhan akan turun dan tangan Tuhan itu akan datang kepada kita. Itu proses untuk disiram dengan air, proses untuk diangkat. Itu kadang-kala merupakan proses pendisiplinan yang kadang-kala tidak menyenangkan hidup kita. Kalau kita sudah senang dengan kehidupan biasa-biasa saja, kehidupan di dunia yang seolah-olah menyenangkan tapi merusakkan kehidupan total, kalau kita dibawa kembali pada posisi yang benar, kadang-kala itu tidak kita suka secara lahiriah. Tapi izinkan Tuhan terus berproses, bekerja. Proses pembentukan karakter yang supaya kita bisa menjadi satu kehidupan yang sama seperti Kristus, menjadi Christ-like living. Itu adalah yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 itu, tentang bagaimana kehidupan kita itu harus diproses sampai kita bisa menghasilkan buah, sukacita, damai sejahtera. Itu adalah hal-hal yang kemudian akan muncul dalam kehidupan kita. Itu adalah bagaimana akhirnya kita bisa dibersihkan, dibebaskan dari dosa, agar kita dapat menjalani kehidupan yang lebih berlimpah bagi kemuliaan Tuhan.
Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat 11, itu dia berbicara tentang orang-orang percaya itu yang kadang-kala berada pada kehidupan yang keliru dan salah, sudah jatuh ke dalam cara-cara hidup yang tidak benar. Itu kasih Tuhan akan datang kepada orang percaya itu dengan cara pendisiplinan. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat itu dalam Ibrani pasal 12 pada ayat 5 itu adalah Tuhan memperingati. Pertama dia peringati supaya kita tinggalkan karena itu adalah salah. Tapi kalau tidak, dalam ayat 6 itu hajaran, dia akan menghajar. Sehingga kalau kita bicara dihajar itu sakit. Pada tingkat ketiga pada ayat 6 itu disesah, itu bisa dihantam terus menerus sampai kemudian kita dapat disadarkan. Tuhan ingin supaya kita bisa kembali pada posisi kita sebagai ranting yang potensi untuk berbuah itu ada. Semua tindakan Tuhan itu dimaksudkan untuk mendorong kita dengan penuh kasih dan bijak. Tanpa henti-hentinya Tuhan datang kepada kita, yang untuk kita dibawa ke arah kehidupan karakter yang diharapkan oleh Tuhan dan juga oleh kita. Yang kadang-kala kita pikir kita ingin menjadi baik, tapi kita tidak bisa meraih tanpa sebuah pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Begitu orang percaya yang memahami motif Tuhan dalam pendisiplinan, satu kebenaran mulai tersingkap. Pendisiplinan itu yang tidak perlu berlanjut, semua terserah kepada kita. Aku hanya mengalami kesakitan selama aku terus mempertahankan dosaku. Jadi kenapa kita terus menderita karena pendisiplinan? Karena kita tidak mau keluar dari perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi pada saat kita keluar dan kita datang kepada Tuhan, hal yang dianggap sebagai sesuatu yang menyakitkan itu tidak akan ada lagi. Tuhan mengasihi kita supaya kita bisa berbuah. Kita bisa berbuah. Saya berdoa supaya Tuhan akan menyatakan keajaiban kehendak-Nya dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami pengalaman baru. Seperti saya katakan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Proses yang Tuhan kerjakan itu proses yang benar. Pendisiplinan yang Tuhan kerjakan pendisiplinan yang benar. COVID-19 merupakan bentuk pendisiplinan yang Tuhan mau supaya kita tetap teguh, bersandar dan berharap pada Tuhan. Kata A.W. Tozer, Tuhan akan mengambil 9 langkah menuju kita, tetapi Dia tidak akan mengambil langkah ke-10. Dia mencondongkan kita untuk bertobat, tetapi Dia tidak dapat bertobat bagi kita. Begitu banyak cara Tuhan bisa lakukan untuk kita, tapi untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa kemudian berbuah, itu bagaimana sikap kita. Bertobat adalah cara yang tepat untuk kita bisa mengalami berkat Allah yang sangat besar. Tuhan Yesus mengasihi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berbicara langsung pada kami. Bagaikan ranting-ranting yang sudah terlalu rendah, dia turun dan bahkan sudah ada pada tanah dalam kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih karena hamba-hamba-Mu dan kami sekalian, oh Tuhan, adalah orang-orang yang dapat untuk percayakan untuk membawa ember-ember air firman Tuhan, agar supaya itu dapat membasuh mereka-mereka yang telah mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa supaya gereja Tuhan akan menghasilkan buah. Kami berdoa supaya semua bisa bersih dan bisa berada pada posisi yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.